Salam damai sejahtera buat kita semua. Keluarga yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali pada ruang inspirasi sabda bagi keluarga. Renungan kita pada hari ini, Sabtu tanggal 13 Februari 2021, diambil dari Injil Markus 8 ayat 1 sampai 10. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Injil pada hari ini, sekurang-kurangnya saya dapat mengambil 3 makna untuk bahan renungan kita. Yang pertama, Yesus paham betul kebutuhan para pengikutnya. Hal ini dapat kita lihat dari Injil ini bahwa Yesus tahu kondisi para pengikutnya yang sudah 3 hari bersama dengan dia. Tentu pertama sudah kehabisan makanan. Hal ini sangat logis karena sekalipun para pengikutnya itu membawa perbekalan, apalagi yang dimasak, sempat 3 hari tidak mungkin bertahan. Dan sementara kalau dibawa selama 3 hari, apalagi hal ini tidak persiapan yang direncanakan, pastilah juga sudah kehabisan perbekalan. Dan yang kedua, Yesus tahu alamat-alamat ataupun asal daripada para pengikutnya, karena Yesus mengatakan mereka ada yang datang dari tempat yang jauh. Nah, tentu dalam hal ini Yesus sangat paham siapa yang datang atau berasal dari daerah mana. Nah, maka dalam hal ini sungguh luar biasa, Yesus sungguh paham betul kebutuhan dan juga kondisi daripada pengikut-pengikutnya. Nah, maka kita pun yakin kondisi dan kebutuhan kita juga tentulah Yesus pasti paham. Bapak Ibu, yang kedua, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Nah, ketika Yesus paham dan mengenal serta mengerti kebutuhan-kebutuhan para pengikutnya, maka poin kedua ini adalah Yesus tergerak hatinya. Karena Yesus paham bahwa bagaimana orang berjuang untuk boleh mengikutinya, sehingga hati Yesus yang sungguh-sungguh berbelas kasih tergerak
untuk memenuhi, untuk memberikan jawaban atas kondisi atau kebutuhan yang sungguh dibutuhkan oleh para pengikut-pengikutnya. Harapan dan doa kita kiranya ketika Yesus sudah tahu dan paham apa yang menjadi kebutuhan dan juga kondisi kita, kiranya hati Yesus juga tergerak buat kita sehingga kita akan mengalami hal-hal yang terbaik sebagaimana yang kita harapkan. Sedangkan poin ketiga, Bapak Ibu, keterbukaan dan kerelaan berbagi dengan tulus sebagai media Yesus untuk mengadakan mujizat. Hal ini dapat kita lihat dari dialog Yesus dengan para murid-muridnya. Ketika Yesus berkata bahwa hatinya tergerak dengan atau oleh belas kasihan dan ia ingin memberikan makan 4.000 orang, tetapi para muridnya mulai ragu bagaimana mungkin memberikan makan orang sebanyak itu di tempat yang sunyi ini. Tapi dalam hal ini Yesus menantang para murid-muridnya untuk terbuka dan rela berbagi dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Ada berapa roti yang ada padamu? Nah, dalam hal ini para muridnya terbuka, mereka menjawab 7. Nah, ketika mereka terbuka menjawab 7 dan mereka juga menyerahkan kepada Yesus dengan tulus, maka disitulah Yesus mengadakan mujizat. Nah, berarti keterbukaan dan juga kerelaan berbagi dengan tulus ini bisa menjadi media Yesus untuk mengadakan mujizat. Lewat hal ini juga diharapkan kepada kita, para keluarga, ketika kita juga rela dengan tulus berbagi dan terbuka kepada Yesus dan mempersatukan seluruh keterbukaan kita dengan rahmat Tuhan, maka di situ jugalah mujizat akan kita alami. Sebagaimana pada Injil hari ini, hanya dengan 7 roti, dan memang ikan tidak disebut beberapa, tapi ketika mereka sekitar 4.000 orang makan, sisanya ketika dikumpul masih utuh 7 bakul. Nah, jadi dari 7 roti dimakan oleh 4.000 orang, berarti sisanya juga masih ada 7 bakul. Ini sebuah mujizat yang dilakukan Yesus untuk mengingatkan kepada kita bahwa Yesus sungguh berbelas kasih kepada setiap orang yang mengikutinya. Maka ketika kita juga sebagai pengikut Yesus, ketika kita juga berani terbuka kepada Yesus dan berani juga berbagi dengan tulus, maka di situ juga Yesus sendiri akan memperlihatkan mujizat-mujizatnya karena hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan kepada setiap orang yang mengikutinya, kepada setiap orang yang terbuka, kepada setiap orang yang dengan tulus mau berbagi. Nah, maka lewat permenungan hari ini, semoga kita para pengikut Yesus senantiasa rela terbuka menyampaikan keberadaan kita, karena kita yakin bahwa hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihannya. Dan ketika kita juga berani dengan tulus berbagi apa yang ada pada kita, sehingga di sana juga Yesus akan memberikan yang terbaik, dan lewat media seperti itu Yesus bisa melakukan mujizat-mujizat bagi para pengikutnya. Semoga mujizat-mujizat yang senantiasa diberikan oleh Tuhan pada kita setiap hari dapat kita rasakan, dan sebagai ungkapan syukur kita juga semakin rela terbuka baik bagi sesama dan rela berbagi apa yang layak kita bagikan, sehingga lewat itu juga kita menjadi sumber mujizat bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga Tuhan yang berbelas kasih senantiasa tergetar hatinya untuk memberkati kita, dan kita juga boleh menjadi sumber-sumber mujizat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.